Brio 2015 Matic ya. Ini langsung setelah saya inspeksi langsung dibungkus, kita lihat. Buat kap mesinnya ya, belum pernah dibuka nih. Ya. Kalau pernah dibuka kita patut curiga, itu kap mesinnya udah pernah di repair, bekas tabrak, atau hanya baret aja, atau hanya asuransi, atau hanya diganti kap mesinnya aja biasa, atau variasi ya. Terus kita lihat sealernya nih, sealernya masih ori ya, masih original. Kalau yang nggak original tuh kalau dipencet keras banget kayak plat, kayak gini rasanya kayak mencet plat, atau empuk banget kayak permen karet. Kita kalau beli permen karet ya kayak di Indomaret gitu, terus kita pencet itu kan keras ya, tapi kalau kita pencet itu empuk atau mecah pas dipencet cetak-cetak. Nah itu salah satu sealer yang udah repair atau udah diganti. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu habis kena benturan dan direparasi. Ini sealernya masih ori sampai sini. Buletannya juga masih bulat ya. Ini kan kalau udah jadi bulatnya ini penyok pekok berarti biasanya bekas benturan. Ini juga ada las titiknya. Ini ada las titiknya. Las titik bulat-bulatannya masih pada bulat semua ya. Tuh. Ya, kalau las titiknya rusak atau hilang semua atau udah ada bekas dempul dan nggak rapi, ini juga bekas benturan dan bekas di repair. Nih stikernya juga masih ada. Untuk bagian sebelah kirinya juga sama ya. Ini bautnya belum pernah dibuka. Artinya di sudut ini nggak ada bekas lecet-cetnya ya. Kalau udah pernah dibuka biasanya lecet karena gesekan antar besi, kunci ring atau kunci pasnya itu kan biasanya ngegesek sini ya. Nah ini kalau udah lecet biasanya bekas dibuka. Oke, terus kita lanjut ke bagian bullheadnya. Ini juga sama nih, ini belum pernah dibuka ya. Ini kalau udah pernah dibuka ini siapa tahu habis repair, bisa jadi radiator atau bagian mesin dan lain-lain, atau yang paling dikhawatirkan bekas tabrakan ya. Kemudian kita lihat las titiknya masih ada semua. Ini masih bulat, masih rapi ya. Tuh. Masih bulat, masih ada semua. Ini nggak ada ciri bekas tabrak bagian depan, bagian atas. Tapi coba kita lihat bagian bawahnya ada yang kena nggak? Tarah. Kita turun ke bawah. Nah ini saya beberapa kali ya nemuin di support yang bawah ini pernah nemuin yang naik. Jadi ininya geser, karena kan ini rapat ya duduk ya. Ini si kondensornya itu naik ke atas. Ini biasanya bekas bentur bagian bawah. Kalau ini rapi, nggak ada bekas bentur bagian di bawah. Untuk bempernya sendiri, ini bempernya kelihatan banget ya, udah banyak kulit jeruknya. Ini juga ya kasar nih permukaannya, ini udah di repair bemper aja. Terus kita lihat di fendernya kita coba ketok. Masih kaleng ya, masih kaleng. Coba kita dengan alat, berapa sih ketebalan catnya gitu. Masih 0.07 ya. Ini masih original. Kalau udah di atas 0.18 itu udah repaint. Kalau coating itu 01.3. 0.13 sorry. Kalau coating biasanya 01.3. Nah, ini juga sama ya. Untuk bannya sendiri nih, nah ban ini masih tebel banget. Ini karena kilometernya 80.000 ya, masih tebel. Ini baru ganti. Biasanya ban itu maksimal sampai 70.000 tuh udah botak. Kemudian kita lihat bagian sini ya, kolong-kolong sini apa ada pelingkut-pelingkut yang warnanya hitam pekat. Dan biasanya kalau habis tabrak dari samping gitu. Tapi kalau fendernya ori hampir nggak mungkin nyampe sana sih ya. Fendernya ori, depannya juga nggak ada bekas tabrak, hampir nggak mungkin secara logika ya. Tapi nggak tahu kalau udah di repair dan kita nggak tahu ngelihat bekas dempul, nah itu bisa jadi kita kepleset. Kemudian pintunya ini sama ya, masih orian 0.09. Nah untuk sealernya ini masih ori ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, sealer yang nggak ori kayak gimana, semuanya sama, mau kap mesin, mau pintu, itu sama aja. Untuk bagian kolongnya, kita langsung kolong aja. Nah ini kolongnya nggak ada bekas lumpur berlebih ya. Karat berlebih, nggak ada bekas-bekas lumpur, hanya karat-karat ini ya. Ini biasa sih karat kayak gini-gini mah. Ini ada lumpur-lumpur kalau yang bekas banjir nyampe tinggi gitu kan. Terus kita lihat kolong joknya. Nah itu juga nggak ada karat berlebih atau lumpur-lumpur ya. Terus kita lihat bagian
safety belt. Ini juga nggak ada lumpur-lumpur ya, biasanya kalau bekas banjir tinggi ada lumpurnya sini. Terus dalam lubang rem tangan juga biasanya ada masuk sini. Terus di lubang rem tangan biasanya juga ada yang masuk ke sini ya. Nih. Kemudian kita lihat juga dari lacquer. Nah, biasanya lumpur-lumpur nyampe situ. Ini nggak ada ya. Untuk ini sendiri sebenarnya ini dibuka buat mastiin ini tuh bukan bekas dempul ya. Tapi kalau kita udah alat ini kita bisa melihat ini 0.05 belum pernah didempul, belum pernah di repair. Dari pintunya aja belum pernah di repair. Ininya juga belum pernah di repair. Logikanya nggak bakal nyampe sini. Kecuali sini biasanya dempul. Ini biasanya udah di repair. Sebenarnya kelihatan sih. Cuman kalau saya lihat terus kelihatan udah dilewatin kan jadi orang lain nggak ngerti ya, nggak biasa ngecek jadi nggak ngerti. Kalau saya kan yang atau orang-orang yang biasa ngecek mah kelihatan dari jauh juga udah tahu gitu. Kita lihat kilometernya nih 86.000 ya. Setirnya ini masih kulit jeruk ya. Ya tuh, setirnya masih kulit jeruk. Ya, masih kulit jeruk. Rem tangannya juga sama ya. Persnelingnya juga sama, joknya juga masih keras ya, nggak pencet, nggak penyok. Untuk pintunya ini masih ngegregel ya, masih ada nahannya, ngegregel. Untuk history servisnya sendiri ini terakhir servis itu di bulan 12 2020 kilometer 60.000. Ini kilometernya udah 80 ribuan. Kalau di history servis ini terakhir tuh April Maret 2022 di kilometer 73.000 ganti olinya. Itu baru kemarin ya. Kalau untuk fisik itu nggak ada ciri-ciri kilometer diputer ya, masih normal. Di bagian bagasi belakang juga sama ya. Nah, ini sealernya masih ori. Nah, masih orient semua. Ini juga sama ya, kita lihat masih 0.07 ya, masih ori catnya. Fender gimana? Fender belakang 0.09 0.10 ya, masih original. Ban belakangnya juga masih sangat tebal untuk bumper ini. Nah, ini udah lecet, udah penyok ya. Ini juga udah repair ya. Apa-apa biasanya bumper tuh sering repair. Untuk pembelinya juga nggak ada masalah. Peleknya udah baret dalam, baret tapi agak dalam gitu. Namanya baret dalam. Kemudian kita lanjut ke bagasi. Jangan lupa lihat lampunya. Saya pernah nemuin Brio ujung sininya pecah. Kadang kalau kita selewat aja nggak kelihatan. Kita buka bagasinya. Ini kaca semua ya. Kita langsung aja lihat bautnya, ini bekas dibuka apa enggak. Baut-bautnya bekas dibongkar apa enggak. Ya. Kalau bekas dibongkar kan ada indikasi diganti. Diganti biasanya kenapa diganti, bekas tabrak kah atau apakah gitu. Setelah ininya oke, udah aman. Kemudian kita lihat pilarnya, pilar bagasinya. Hati-hati ya buka karet ini. Ngambilnya dari ujung sini, ini ujung kan. Nah, ini kan tebel ya. Jadi ngambilnya di sini, jangan ini. Kalau ini yang ditarik robek. Jadi ngambilnya di sini, terus tarik. Oke. Nah, dilihat dari sini ya. Ini las titiknya masih ada. Masih ada ya. Nggak ada bekas dempul. Nggak ada bekas korosi atau karatan. Dan las titiknya juga masih rapi, masih utuh semua ya. Ada bekas tabrak bagian belakang. Kemudian kita lihat bagian dalamnya juga, jangan lupa. Nah, kita lihat bagian dalam. Nah, ini aman ya, nggak ada penyok, nggak ada las-lasan bagian sini, nggak pernah ditabrak bagian bawah belakang. Mobil ini tuh nggak ada bekas tabrak depan, samping kanan, dan nggak ada bekas tabrak belakang. Memang bempernya udah ada yang kena nyerempet kayak gitu-gitu. Ya, bemper sampai sini nih udah di repaint. Untuk fender kiri. Fender kiri juga masih orient ya, sama. Ini ada baret bagian sini, tapi tipis. Ini kayaknya yang ini nggak kalah. Ini ada baret tipis saja. Kemudian ban belakang kiri juga masih tebel ya. Di sini juga nggak ada bekas dempul.
aman. Kalau kita lihat pakai pen scanner masih original ya. Pintunya juga gimana? Pintunya juga masih original ya, pintu kiri original. Walaupun original, kita tetap patut dilihat apa ini gantian atau enggak. Kita lihat dari sealernya dulu. Sealernya masih ori ya. Kemudian kita jangan lupa lihat bautnya udah dibuka atau belum. Setelah itu kita lihat pilarnya. Pilarnya juga masih kaleng ya. Kalau pintu bisa diganti, kalau pilar kan hampir nggak mungkin diganti ya. Kecuali di las dipotong. 0.06 masih original. Nah, apa ini bekas ditubruk dari atas? Kita coba lihat. Sorry. Nah, 0.05 masih original juga bagian atas. Kemudian pintu depan kita cek juga sama. Masih ori ya, 0.08. Ini juga ya, masih ori bagian di tengahnya. Masih original semua. Kemudian kita lihat sealernya. Sealernya masih original juga ya. Sealernya, pilarnya gimana? Kalau diketok masih kaleng. Terus nah, ini 0.08 masih original juga. Bagian atas juga kita cek semuanya. 0.06 ya. Kemudian kita lihat jok bagian kiri. Apa ada lumpur-lumpur juga? Apa ada lumpur-lumpur atau tidak? Oke ya. Nggak ada lumpur-lumpur. Nggak ada karat-karat berlebih. Kemudian kita lihat bagian glisplang. Glisplang nih sering banget karena mobil ceper jadi suka baret ya dalam. Untuk fendernya, fender juga masih original ya. Nah, fendernya masih original. Jadi mobil ini nggak ada bekas tabrak depan, kanan, belakang, dan kiri. Depannya juga masih tebel ya, baru ganti, hanya bumper aja. Jadi untuk bodi mobil ini nggak ada masalah, pernah di repair di bagian bumper depan dan bagian bumper belakang. Kemudian kalau dilihat dari mesinnya, ini mesin bagian atas nih ya. Ini nggak ada rembesan sama sekali, nggak ada bocor ya. Nggak ada rembes, nggak ada bocor. Kita lihat stik olinya pada ngerak atau lumpur. Olinya normal, nggak ada lumpurnya. Oke, nggak ada bocor bagian atas. Kemudian kita lihat bagian bawah, apa ada bocor juga? Biasanya seal crank suka bocor. Nah, ini seal cranknya bersih ya. Nah, ini seal cranknya bersih. Bawah juga nggak ada bocor. Kita coba nyalakan mesinnya. Kilometer 86.000. Kita coba nyalakan mesinnya. Oke, nggak ada bunyi dug-dug bagian bawah, restirnya aman. Terus kita coba maticnya. N ke D. Jadi normal, nggak ada jeduk kayak lepas kopling dadakan. Dan nggak delay 2 detik juga. Ini langsung pindah ya. Oke. Coba gas. Pada suara ngeretek atau tidak. Aman ya, nggak ada suara ngeretek. Nah, kalau kayak gitu itu ada kerusakan pada komponen mesinnya. Sisanya cek fitur-fiturnya kayak spion, terus power window, AC, tombol-tombol ini semuanya nanti dicobain ya. Nah, jangan lupa dicobain. Kemudian kita cek kaki-kakinya, tirotnya, sama apa ada kebocoran pada bagian kakinya. Kita lihat. Nah, bagian kaki ya. Link stabilizer normal. Ini link stabilizer ya. Coba goyangkan. Normal ya, masih keras, masih oke. Buat tirotnya coba goyangkan. Ini juga sama ya, masih keras. Masih oke, belum oblak, jadi nggak perlu diganti. Ini masih bagus kaki-kakinya juga. Jangan lupa terus kita cek juga bagian kiri. Nah, ini link stabilizernya juga masih bagus ya. Terlihat kalau secara fisik masih bagus, diputar juga masih keras. Masih